Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya menyapa yang terhormat Ibu Nur Latifah SPD MA selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan minat baca. Perkenalkan, nama saya Widya Nurjannah dengan NIM 200101120023. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Lokal A Angkatan 2020. Di sini saya ingin memenuhi tugas middle test pengembangan minat baca, yaitu meresensi buku. Saya ingin meresensi buku yang berjudul Seni Membaca dan Memahami Beragam Jenis Bacaan, yang mana judul aslinya yaitu How to Read a Book, ditulis oleh Mortimer J. Adler dan Charles Van Doren, yang mana buku aslinya diterbitkan oleh MJF Fine Books Communication di New York pada tahun 1972 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lala Herawati Dharma yang diterbitkan oleh Nuansa Cendekia di Bandung pada tahun 2015. Buku ini berjumlah 504 halaman dengan tinggi buku 23,5 cm dan lebarnya 15,5 cm. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang penulis. Pertama, Mortimer Jerome Adler. Beliau adalah seorang penulis populer, pendidik, filsuf Amerika Serikat. Sebagai seorang filsuf, ia berkarya di dalam tradisi Aristotelian dan Thomistik. Ia tinggal untuk waktu yang lama di kota New York, Chicago, San Francisco, San Mateo, dan California. Adler berkarya di Universitas Columbia, Universitas Chicago, Encyclopedia Britannica, dan Institute for Philosophical Research yang ia dirikan. Kemudian Charles Lincoln Van Doren. Beliau adalah seorang penulis Amerika Serikat dan seorang editor yang terlibat dalam acara kuis televisi pada tahun 1950. Beliau merupakan rekan dari Mortimer J. Adler di Institute for Philosophical Research. Buku How to Read a Book pertama kali dipublikasikan pada tahun 1940 dan langsung menjadi buku terlaris dan bertahan di puncak buku-buku terlaris nasional selama lebih dari 1 tahun. Sejak 1940, buku ini terus disebarluaskan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk buku bersampul tebal maupun yang bersampul tipis. Dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti sekarang yang saya baca yaitu berbahasa Indonesia. Dan ada juga buku yang berbahasa Prancis, Swedia, Jerman, Spanyol, Italia, dan berbagai bahasa lainnya. Adapun tujuan dari buku ini yaitu mengajak semua orang untuk membaca dengan lebih baik, selalu lebih baik, walaupun kadang-kadang lebih lambat atau kadang-kadang lebih cepat. Dalam membaca kita memerlukan seni membaca. Di buku ini kita akan diajarkan apa itu seni membaca dan bagaimana saja tahapan-tahapan dalam seni membaca. Di dalam buku ini terdiri dari 4 bagian, yang terdiri dari 21 subbab, yang mana tiap babnya membahas sangat jelas dan rinci tentang judul subbab yang telah disebutkannya. Dalam buku ini menjelaskan bahwa ada 4 tahapan dalam membaca, yaitu membaca tingkat dasar, membaca cepat dan sistematis, kemudian membaca analitis, dan tahap terakhir yaitu membaca sintopikal. Jadi buku ini menyajikan penjelasan tentang berbagai tingkatan dalam membaca, sehingga kita bisa memahami apa saja tingkatan-tingkatan dalam membaca dan bagaimana menerapkan tingkatan tersebut dalam membaca. Adapun kelebihan buku ini menurut saya, yang pertama, penulis sering menggunakan perumpamaan yang dapat membuat pembaca paham maksud dari pesan yang ingin ia sampaikan. Kemudian, isi materinya juga sangat lengkap, sehingga jika kita membaca buku ini dengan sungguh-sungguh dan sampai habis,
maka akan sangat banyak ilmu yang kita dapat untuk mempelajari teknik membaca. Kemudian, beberapa pertanyaan penulis untuk pembaca. Kebanyakan memang benar, sehingga membuat saya tersadar. Contoh pertanyaannya yaitu, seberapa sering Anda membaca sebuah halaman buku sambil melamun, kemudian tersadar dan menyadari bahwa sama sekali tidak memahami apa yang Anda baca? Saya yakin kalian juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Kalian membaca buku, namun kalian tidak memahami apa yang sedang kalian baca. Sehingga buku ini membuat saya seakan benar-benar berbagi cerita dengan si penulis. Kemudian di dalam buku ini juga ada daftar rekomendasi buku, yang contohnya seperti ditulis oleh Aristoteles, Euclid, Galen, Plotinus, dan penulis-penulis hebat lainnya. Kemudian di dalam buku ini ada beberapa latihan dan tes untuk keempat tingkat membaca, sehingga kita dapat melatih seberapa pemahaman kita terhadap teks yang kita baca. Kemudian untuk kekurangannya menurut saya, buku ini lumayan tebal, sehingga untuk pembaca pemula atau orang yang kurang suka membaca mungkin akan berpikir 2 kali untuk membaca buku ini. Dan buku ini juga harus dibaca berulang dan bersungguh-sungguh, karena kita bisa lupa apa yang kita baca di bab-bab sebelumnya karena bukunya terlalu tebal. Mungkin sekian resensi buku dari saya. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.